Baik teman-teman, ini adalah bus yang akan kita naiki, yaitu Safari Dharma Raya dengan kelas super eksekutif. Konfigurasi seatnya 1-2. Satu di kiri, 2 di kanan, dengan jumlah seat 22. Kayaknya ini lebih deh, coba. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Jadi di video kali ini merupakan part kedua dari perjalananku bersama dengan bus OBL dari Jogja menuju Jakarta via Parakan. Nah teman-teman pasti udah penasaran banget kan gimana sih kelanjutan perjalananku bersama dengan PO OBL? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di pom bensin yang di daerah Muntilan arah Magelang ya. Kesana itu arah Magelang, dan bus kita udah tiba di pom bensin. Setelah 2 kali kita ditolak karena solarnya habis, akhirnya kita punya kesempatan untuk ngisi solar di SPBU ini. Nah, untuk perjalanan dari sini, nanti kita dari Magelang ini akan belok dulu ke Temanggung ya. Jadi nggak langsung ke Semarang, tapi via Temanggung dulu. Tadi saya izin juga ke bapak drivernya yang itu tuh baik banget, murah senyum. Aku izin ke minimarketnya dari sebelah sini, LJ Mart, untuk membeli air es. Kok air es sih? Air mineral botolan gitu. Karena masih lama juga, jadi kita duduk-duduk dulu di sini karena masih ada beberapa waktu untuk ngisi solar juga. Nampaknya sih masih cukup lama ya, karena belum masuk giliran untuk diisi solarnya. Corannya belum diangkat ke tangki teman-teman. Begitu. Kira-kira begitu sih untuk kondisi di pom bensin sembari menunggu bus kita mengisi solar. Perjalanan kita kali ini akan kita mulai dari daerah Kabupaten Magelang nih. Nah, perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta itu masih kurang lebih 400 kilometeran lebih. Semoga aja perjalanan kali ini bakal menarik ya. Apalagi kita itu lewat rute yang menarik, yaitu via Parakan. Jadi kalau biasanya kita itu via Ungaran, Ambarawa, Semarang, tapi kali ini kita bakalan via Temanggung, Parakan, Wuleri teman-teman. Baik teman-teman, saat ini kita udah tiba di Terminal Tidar Magelang. Ya, di sini ternyata ramai banget teman-teman. Ini ada Putra Remaja, pastinya jurusan ke Sumateraan. Terus juga di sebelah sana ada Gunung Harta, itu kalau nggak salah jurusannya Magelang Denpasar ya. Nah, di sebelah kita sebelah sini ada bus kota juga. Ini untuk jarak-jarak dekat teman-teman. Kadang ada yang ke Temanggung, ada juga yang ke Semarang. Tapi biasanya kalau ke Semarang itu pakai bus-bus besar, kayak di sebelah kita ini. Nah, kalau yang di sebelah kita ini ada Maju Lancar, itu Jogja, Magelang, Semarang gitu. Jadi sementara sih begitu teman-teman. Untuk Terminal Tidar Magelang lagi ada perbaikan. Itu ada Terminal Tidar yang lagi renovasi teman-teman. Wah, ini kayaknya bakal jadi gede banget ya Terminal Tidar ya. Aku udah lama banget gak naik dari Terminal Tidar. Terakhir itu
tahun berapa ya, kayak 4 tahun yang lalu kayaknya deh aku naik dari Terminal Tidar. Pas itu mau dari Jogja ke Semarang, tapi busnya itu ternyata cuma sampai ke Magelang aja, alhasil harus transit. Dan akhirnya dari Jogja ke Semarang itu makan waktu 6 jam. Padahal seharusnya Semarang Jogja itu cuma 3 jaman aja teman-teman, begitu ya. Kita tunggu aja bus kita untuk diberangkatkan lagi dari Terminal Tidar Magelang. Mantap. Saat ini bus sudah diberangkatkan dari Terminal Magelang, Terminal Tidar nih. Tadi di sana ada penjual tahu dan aku membeli tahu ini seharga Rp7.000. Ya biasanya sih 5.000 ya setauku. Tapi ya udah nggak apa-apa, lumayan lah untuk ganjel-ganjel perut. Selain itu juga tadi aku beli air mineral. Untuk air mineralnya ini standar sih, cuman 4.000-an aja. Ya mari kita tunggu bus kita kembali diberangkatkan ya. Nah ternyata kita saat ini mampir di SPBU lagi. Karena tadi sebelumnya kita itu sebenarnya udah mampir dan mengisi solar teman-teman. Tapi karena dibatasi akhirnya kita masuk lagi di SPBU untuk mengisi solar. Semoga berhenti di sini nggak terlalu lama-lama banget ya. Jadinya kita bisa sampai di daerah Parakan itu masih lumayan terang, biar dapat momen sunset di daerah Parakan. Wih. Jam 4 kurangan ini kita tiba di pool pusat POOBL. Di sini kita akan berhenti sebentar, tapi nggak sebentar banget, kurang lebih 10-15 menitan untuk menaikkan penumpang dan menaikkan paket nih. Lumayan ya buat kita ke kamar mandi, atau kalau misalnya mulut kalian masem, kalian bisa deh ngerokok sebentar di bawah. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus OBL Safari Dharma Raya kelas super eksekutif dari Jogja menuju ke Jakarta sudah tiba di kantor pusat OBL yang ada di Temanggung teman-teman. Nah, sekedar info juga nih bahwasannya di Temanggung ini merupakan salah satu kantor pusat OBL. Bukan salah satu sih, tapi emang kantor pusat OBL teman-teman. Untuk ruang tunggunya luas ya. Jadi kalau misalnya kalian naik dari Temanggung, itu jangan ragu untuk naik OBL karena emang pelayanannya mantap mulai dari ruang tunggunya. Bahkan di Jombor aja tadi lumayan oke ya untuk ruang tunggu PO OBL ini teman-teman. Nah, di Temanggung ini kita akan berhenti beberapa menit karena kalau ada paket kita akan menaikkan paket, tapi kalau tidak ada paket kita akan menunggu jadwal keberangkatan. Kalau nggak salah sih di sini berhentinya 10 menitan. Kita masih menunggu untuk diberangkatkan, dan di sini beberapa informasi itu banyak bus teman-teman. Nah, mulai dari pariwisata hingga ke bus yang memang jalan reguler di rutenya. Jadi emang untuk di OBL sendiri, rute Jakarta Jogja itu ada 2 keberangkatan di pagi sama siang hari. Sedangkan untuk Jakarta Mataram itu juga ada keberangkatan juga teman-teman. Bahkan salah satu ternyaman untuk di rute Jakarta Mataram. Begitu. Oke, sekarang coba kita lihat ke sana ya. Ada bus apa aja. Seperti yang sudah aku bilang teman-teman, jadi akan ada penaikan paket di Temanggung ini. Dan jujur paket dari Temanggung ini salah satu yang banyak banget untuk PO OBL sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ingin kirim-kirim paket, bahkan dari Jogja pun bisa kok teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menggunakan jasa paketnya juga ya. Wah, bahkan satu mobil loh. Nah, untuk kondisi di sini kira-kira seperti ini teman-teman. Wah, itu ya, banyak bus-bus, baik itu jalan pariwisata, jalan reguler, semuanya ada di sini. Mulai dari yang bodinya lawas-lawas sampai yang livery terbaru. Yang Safari Dharma Raya aku udah pernah naik, yang livery terbarunya itu pas masih menggunakan body Adiputro yang prototype teman-teman, yang langka itu. Nah, liverynya kayak gitu. Kurang lebih begini ya untuk kondisi di
kantor pusat OBL. Yuk, sebentar lagi kita bakal naik ke bus lagi teman-teman. Nampaknya akan segera diberangkatkan lagi sembari menunggu paket selesai untuk dinaikkan. Waduh, itu topinya sampai jatuh gara-gara terlalu bersemangat kayak. Mantep banget. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian naik dari sini, tidak hanya ada ruang tunggu aja, tapi juga ada toilet dan musola. Untuk toilet di sini. Nah, untuk musolanya aku lupa nanya di mana, tapi ada kok. Aku inget pernah deh kayaknya di sini. Di sini ada tulisannya jalur 1, jalur 2, jadi udah persis banget kayak di terminal, teman-teman. Tapi kalau mau kalian yang lebih besar lagi atau ada yang persis banget kayak terminal, kalian harus main-main ke kantor pusatnya Budiman, teman-teman. Itu bener-bener kayak terminal. Ya, kita doakan semoga Safari Dharma Raya bisa semakin berkembang dan juga bisa semakin maju, dan nantinya bisa buat apa ya, kayak kantor pusatnya kayak terminal juga ya, kayak Budiman. Ya pokoknya doa terbaik lah untuk Safari Dharma Raya. Semuanya ada pasarnya masing-masing, dan ini adalah pasarnya OBL. Keren. Salah satu legend di jalur Jakarta Jogja, Jakarta Mataram. Ini adalah salah satu legendnya teman-teman. Mantap banget. Sore hari ini aku belum tahu mau ngapain, tapi yang pasti ini lapar karena belum makan dari 2 hari. Aku udah seharian nggak makan dari kemarin juga. Jadi ini aku emang khusus mau makan nanti. Tadi kan nyemil-nyemil aja ya pakai arem-arem. Nah, nanti mau makannya di rumah makan Sendang Wungu di Gringsing, Kabupaten Batang. Sengaja nih, biar kita bisa nyobain kira-kira servis makannya kayak gimana. Mantap. Yuk, kita langsung nunggu aja. Tunggu diberangkatin juga dari pool OBL yang ada di Temanggung ini. Bagikan snack ya. Untuk snacknya tadi di dalam kantong ini udah aku keluarin. Untuk snacknya kita dapat roti meses coklat gitu, semi-semi gulung,
pinggirannya ada coklatnya, mereknya itu Arjuna Bakery. Ya, Arjuna Bakery. Lalu ada air mineral cup, cup lagi klub. Untuk ukurannya ini berapa ini? Ada tulisannya guys. Ya, dapat air mineral botol ini sama kacang. Wah, lumayan ya untuk ngeganjel perut di perjalanan hingga ke rumah makan Sendang Wungu yang ada di Gringsing. Kira-kira dari sini sampai Gringsing itu masih 3 jam lagi, 2 hingga 3 jam. Jadi lumayan untuk ganjel-ganjel. Selain itu juga kita dapat tisu. Wah, tisu lumayan lah. Oke, mari kita makan dulu untuk snacknya sembari nunggu busnya tiba di rumah makan Sendang Wungu gitu. Oh ya, sebentar lagi kita bakal masuk di daerah Parakan. Ini kita udah lepas dari daerah Temanggung. Dari kota Temanggung kita udah keluar kota Temanggung dan mau masuk ke Parakan, teman-teman. Begitu. Untuk kondisi di luar seperti ini. Aku sering sih lewat Parakan itu untuk ada Handoyo guys. Handoyo yang tadi kita ketemu di Jogja, yang The King of Jadul apa gitu lupa. Nah, aku di Parakan ini sering lewat Parakan untuk ke Dieng karena ada jalan tembusan Parakan Dieng. Mungkin kalian yang pernah naik motor juga, asik lah jalurnya. Emang nanjaknya luar biasa sih. Setelah menaikkan beberapa penumpang di Terminal Ngadirejo, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan nih dari Terminal Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Setelah ini kita akan menuju ke daerah Fleri. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelum-sebelumnya, ini di sini masih lumayan terang, tapi semoga aja nanti di daerah Parakan hingga Fleri ini kita menikmati sunset yang indah ya. Karena memang kalau misalnya di daerah ini kalian jangan heran ya kalau misalnya ada pemandangan pegunungan di kiri dan kanan jalan. Karena emang diselimuti atau dikelilingi oleh barisan pegunungan. Wih, mantep ya.
Hari semakin gelap dan sunset udah mulai terlihat di daerah ini teman-teman. Bisa dibilang di daerah lintas Parakan Keuleri itu tuh jalannya lumayan ekstrim. Naik turun, belok kanan, belok kiri, dan kadang kalau misalnya kita lagi beruntung, kita itu bisa dapat momen-momen yang seru banget deh di lintasan ini. Tentunya tetap berhati-hati ya. Tapi sayangnya karena aku ada di belakang, jadinya aku cuma bisa menikmati sunsetnya aja tanpa menikmati momen melewati jalur ekstrim ini. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin aku memang disuruh untuk tidur aja selama perjalanan kali ini teman-teman. Tapi yang pasti kalau misalnya kita di pedesaan kayak gini, itu situasinya enak banget untuk melihat sunset. Beda kalau misalnya kita lagi ada di Jakarta atau lagi di Surabaya, kadang ketutupan dengan beberapa siluet polusi. Tapi kalau di tempat ini itu beneran clear, bersih, dan ada awan, warna siluet cahayanya itu jelas teman-teman. Ini mantep banget sih, asli. Jalan kita bersama dengan bus Safari Dharma Raya kelas super eksekutif sudah tiba di rumah makan Sendang Wungu. Loh, kok kosong? Jadi rumah makannya di sebelah sini teman-teman. Nah, seperti biasa kalau PO Obel itu pelayanan makannya di rumah makan Sendang Wungu. Ini bersamaan sama Sugeng Rahayu ya. Di Sendang Wungu ini termasuk banyak bus teman-teman. Selain Sugeng Rahayu juga ada PO Raya. PO Raya ada di belakang, masuk ke lewat belakang sana tuh. Beda gedung ya sama kita. Di Sendang Wungu ini cukup banyak fasilitasnya teman-teman. Salah satunya toilet. Untuk toiletnya nanti akan aku kasih tahu juga. Terus ada ini juga ya, apa namanya? Musola. Untuk OBL makanya di sana teman-teman, barengan sama Mujijaya, Sugeng Rahayu, dan PO Raja Wali jurusan Bandung. Selain itu juga di sini juga ada Kalingga Jaya ya. Untuk Kalingga Jaya di sebelah sini ada tulisannya nih, ruang makan VIP Kalingga Jaya. Oh ya, untuk WC-nya sekalian aja ya. Toiletnya sebelah sana teman-teman. Dan musolanya ada menyeberang di sebelah kanan. Set. Walah, muter-muter kita dari tadi. Itu dia, musolanya di ujung sebelah sana.
Jadi kalau misalnya kalian ingin ke musola juga, tersedia ada di ujungnya. Begitu. Oke deh. Yuk kita makan-makan dulu, nukerin kupon tiket. Habis itu baru kita review lagi tentang bus yang kita naiki. Kita ke sana dulu ya untuk pelayanan makan. Ini untuk ruang makan dari RM Sendang Wungu, tempatnya di tempat servis makan PO OBL dan juga beberapa PO lainnya. Itu pilihannya ada soto bakso, lalu juga ada lamonganan, ada pecel lele sama pecel ayam, sama di situ ada prasmanan. Tadi saya milih pecel ayam ya, dan minumnya ambil di tengah begitu. Jadi jangan lupa kalian untuk tiketnya dibawa dan jangan sampai hilang, karena nanti untuk kupon makannya ada barengan sama tiket. Untuk makannya seperti ini teman-teman, jegrek. Wah, mantap ini. Ini ada nasi, terus juga sambal, ayam, terus ada sambal, ada kerupuk juga. Wah, mantap ya. Udah lama tidak makan, mari kita makan. Dan itu juga yang terpenting dari perjalanan adalah teh anget, biar badan selalu fit dan juga kembali seger ya. Teh anget, pecel ayam, perpaduan paling pas di malam hari sini. Ya, mari kita makan dulu ya teman-teman. Kira-kira begini ya untuk situasi di rumah makan Sendang Wungu, Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mantap teman-teman, ini saya sudah selesai makan dan saya sudah kembali lagi di parkiran bus. Tadi saya juga udah sekalian ke toilet yang ada di sebelah sana dan bayar 2.000 ya untuk toiletnya. Kayaknya buang air besar, buang air kecil itu sama aja teman-teman, 2.000, nggak ada keterangannya. Nah sekarang kita bakal review sedikit ya mengenai bus ini. Seperti yang sudah ku katakan sebelumnya, bahwasannya mesin dari bus ini yaitu adalah Mercedes-Benz dengan dibalut bodi dari pabrikan Morodadi Prima. Berbeda dari bus yang sebelumnya yang pernah aku naikin itu bus yang paling langka deh pokoknya di Indonesia, karena cuma ada satu, yaitu bodinya dari Adiputro teman-teman. Mikir keras aku tadi, aku lupa inget soalnya. Nah untuk kali ini kita nyobain yang bodinya Morodadi Prima. Untuk kenyamanannya kurang lebih sama sih teman-teman, untuk Morodadi maupun dari Adiputro yang pernah aku naikin. Tapi kayaknya untuk segi dari perawatan interiornya, yang Adiputro, yang prototipe Adiputro mungkin karena baru dipugar juga ya, jadinya itu lebih fresh gitu ya. Tapi ini nggak kalah fresh. Ini tetap sejuk, AC-nya sejuk, terus juga dalamnya bersih. Pokoknya sama lah. Tapi di Adiputro mungkin karena masih baru banget keluar dari perbaikan ya, kalau nggak salah dicat ulang juga, jadinya emang lebih terkesan lebih baru aja gitu loh. Nah untuk kenyamanannya jujur ini nyaman banget teman-teman, dikarenakan tadi kita sempat lewat jalur ekstrim. Saking ekstrimnya dan saking nyamannya, saya ketiduran pas lewat jalur itu. Padahal saya udah incer banget ya kalau misalnya lewat jalur daerah Bajen ya. Daerah Bajen dari Parakan sampai ke Weleri, itu tuh ada jalur naik turun teman-teman. Kita sering lewat situ juga. Saya pengen tahu kira-kira naik bus ini gimana. Dan ternyata saking nyamannya saya ketiduran teman-teman. Dan jujur nggak kebangun sampai akhirnya deket-deket Weleri. Begitu. Ya untuk WC-nya saya belum nyoba, WC-nya di tengah sana ya. Saya belum pernah nyobain untuk WC-nya. Dan untuk yang di bangku paling belakang itu lebih naik dibanding bangku depan-depannya. Jadi kalau di belakang kayaknya kalian harus lebih tahan goncangan sih, karena lebih tinggi dan lebih di ekor gitu ya. Jadi saranku kalau misalnya kalian naik bus ini atau bus-bus lainnya, itu pilih aja yang bangku tengah-tengah. Ya di angka paling depan enak, di tengah juga enak. Tapi kalau saya favoritnya di hot seat lah ya, di paling depan karena bisa dapet pemandangan. Tapi sayang banget ya karena kita itu operan dari eksekutif, jadi kita harus merelakan hot seat kita dan mendapatkan bangku sisaan yaitu di 6A. Tadinya seharusnya kita dapat di nomor 3, tapi akhirnya dipindah teman-teman. Ini baru ada yang masuk nih.
Ini PO Raya dari Wonogiri nggak salah, Wonogiri Jakarta teman-teman. Nah seperti yang udah aku bilang tadi, kalau PO Raya itu makannya di belakang ya, tapi yang di belakang tetap kok namanya sama, RM Sendang Wungu. Tadi juga barusan ada yang lewat STJ. Kalau STJ itu dulunya barengan sama Murni Jaya rumah makannya kalau nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang ya. Yuk kita lihat-lihat lagi ya. Oke, untuk bodinya, walaupun di luarnya ini terlihat sudah mulai kuno, bukan kuno ya, lebih ke apa ya? Lebih ke klasik. Nah, itu ya. Walaupun terlihat klasik, tapi dalamnya nyaman banget teman-teman. Nggak ada bunyi kriat-kriat sama sekali, dan juga udah kayaknya sih udah menggunakan air suspension ya. Seharusnya di kelas super eksekutif itu seharusnya sudah menggunakan air suspension. Selain itu juga joknya besar-besar, serta ada sekat juga di depan, walaupun tidak ada pintunya teman-teman. Aku juga nggak tahu sih emang itu nggak ada pintunya atau ada pintunya tapi lepas. Tapi untuk di bus ini itu sekatnya tidak ada pintunya, jadi kayaknya kru juga nggak bisa ngerokok deh, karena kayak cuman pemisah antara depan dan belakang biar nggak jatuh ke depan mungkin ya, begitu. Keren ya, ini body klasik yang aku incer sebenarnya itu yang eksekutif, tapi sayang banget aku nggak jadi dapet yang eksekutif. Ini udah kedua kalinya akhirnya aku dipindah ke eksekutif plus. Ya mau gimana lagi, yang penting kita tetap berangkat ya. Mantap. Setelah kurang lebih 30 menit bus kita berhenti di rumah makan Sendang Wungu, akhirnya kita kembali berangkatkan menuju ke Jakarta via tol Trans Jawa. Setelah ini kita bakal full tol teman-teman untuk menuju ke Jakarta, dan gak mampir-mampir lagi nih di pemberhentian-pemberhentian baik itu rumah makan maupun SPBU ya. Seharusnya sih hitungan matematikaku seharusnya solarnya sampai sih, tapi nggak tahu kalau misalnya nanti ngisi lagi. Nah, dari sini hingga ke Jakarta kayaknya aku bakalan banyak-banyak, iya bener, banyak-banyak tidur ya. Karena ini busnya nyaman banget, kursinya yang jumbo ini mengikat badanku dengan sempurna. Jadinya emang rugi banget kalau misalnya kalian gak menikmati momen ini untuk tidur. Mungkin kalau misalnya aku duduk di hot seat aku bisa melihat ke depan, tapi karena ini di belakang juga dan di depanku itu ketutupan toilet, alhasil aku lebih memilih untuk tidur aja sih kayaknya. Lumayan ya, bisa istirahat dengan nyaman. Jadi besok itu udah kembali siap untuk beraktivitas nih. Wih. Sejujurnya hampir semua yang ada di bus ini aku sukai ya. Kelebihannya itu yang pertama AC-nya lumayan adem. Yang kedua itu kursinya yang jumbo mengikat badan kita dengan sempurna. Ya kalau misalnya membawa embel-embel super eksekutif, berarti fasilitas yang diberikan itu di atas eksekutif.
ya bisa dibilang bus ini udah memenuhi hal itu. Mulai dari kursinya yang jumbo dengan konfigurasi seat 2 di kanan dan 1 di kiri, ini udah memenuhi super eksekutif sih menurutku. Apalagi kalau misalnya kalian naik OBL yang kelas super eksekutif, kalian akan bisa dapat fasilitas pengantaran dari Kebayoran Lama menuju tujuan-tujuan kalian yang ada di Jakarta. Jadi beneran kalian tinggal dateng naik bus ke Jakarta, terus kalian tidak usah minta dijemput, kalian bisa minta tolong aja untuk dianterin ke lokasi kalian. Alhasil kalian udah langsung sampai depan rumah teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalian free upgradean dari eksekutif ke super eksekutif, kalian nggak dapet fasilitas pengantarannya. Jadi cuman sampai ke Kebayoran Lama aja begitu. Nah karena tadi kita udah sebutin kelebihan dari bus ini, dari super eksekutif, sekarang kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri ya, menurutku ada di bagian belakang. Nah, seperti yang udah aku jelasin di part sebelumnya, kalau misalnya ada naikan yang berbeda atau tinggi deck yang berbeda antara kursi paling belakang dengan satu kursi di depannya. Jadi yang kursi paling belakang itu kalau misalnya kalian keseimbangannya kurang atau tinggi badannya itu tidak terlalu tinggi, kalian akan sedikit kesulitan untuk naik ke atas sana. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya di kursi yang depan-depan sih itu aman-aman aja. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus OBL kelas super eksekutif dari Jogja menuju Jakarta udah tiba nih di agen Kebayoran Lama atau full OBL Kebayoran Lama. Nah, di sini kita bakalan ditransit, nanti bakal naik shuttle yang kecil-kecil ini teman-teman. Nggak kecil juga sih, ini gede banget nih, Travego ya. Atau ini Caravelle nih. Pokoknya kita bakal ditransit naik yang lebih kecil untuk ke tujuan kita masing-masing. Jadi kalian titik akhirnya itu di Kebayoran Lama teman-teman. Begitu. Nah, jujur ini perjalanannya nyaman banget dan aku pun ini ketiduran terus ya ini. Baru bangun-bangun udah sampai di Kebayoran Lama. Kacau sih ini. Karena emang beneran senyaman itu teman-teman. Aku tidur terus panjang jalan dan ini juga aduh ini payah. Jadi waduh ada bunyi bentar. Nah, jadi aku baru bangun udah di Kebayoran Lama. Ya udah ya, nggak apa-apa. Pokoknya impresiku naik bus ini itu nyaman parah. Kalian pokoknya kalau misalnya mau nyobain yang super eksekutif dengan harga yang terjangkau bisa naik ini sih. Karena untuk hitungan super eksekutif dengan harga 280 ribuan itu udah nyaman banget. Syukur-syukur kalau misalnya kalian dapat 205 ribu kayak aku operan gitu ya. Tapi sayangnya emang sih kita kalau misalnya udah operan gitu pasrah aja nomor kursinya berapa teman-teman. Dan untuk tempatnya atau di pool atau agen Kebayoran Lama ini kayaknya baru renovasi ya. Terakhir tuh bentuknya nggak kayak gini teman-teman. Ini udah bagus banget. Yuk coba kita lihat sedikit ya untuk agen Kebayoran Lama. Tuh. Ini depan sini ada pos satpamnya teman-teman. Dan kita itu di dalam sana ya. Mana sih? Lewat sini. Nah, jadi kita masuk ke dalam. Ini nih rapih banget. Beda sama terakhir aku ke sini. Kayaknya ini baru renovasi sih. Di sini ada ruang tunggu, penjualan tiketnya di sebelah situ ya. Dan toilet mushola di sebelah sana. Jadi udah beda banget sama terakhir aku kesini. Kayaknya lebih luas juga deh. Ayo coba kita lihat lagi ke luar. Oh ya, kalau misalnya kalian turun di Kebayoran, di sini juga ada Indomaret teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lapar, nyari snack atau kalian ingin beli minum, bisa mampir dulu ke Indomaret depannya dan membeli kebutuhan kalian. Begitu ya. Ini masih ada Pak Gembus, tapi udah tutup lah ya. Ini udah jam 1 malam. Oke.
Jadi kurang lebih impresiku naik bus ini, berangkat jam 1 malam, jam 1 siang, terus tiba di Jakarta itu jam setengah 2 pagi. Dari jam setengah 2 siang, setengah 2 pagi, berarti naik ini 12 jam teman-teman. Jujur tidur terus ya, seperti kalian tahu lah ya, bangun-bangun sampai sini. Pokoknya kalian harus nyobain lah, wajib nyobain. Terima kasih banyak banget untuk kru yang udah bertugas dan baik-baik banget teman-teman, karena aku bercanda terus juga, senyum-senyum. Pokoknya terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa cobain ya. Pokoknya kalian harus cobain, karena dengan harga segitu jujur ini mantep. Begitu teman-teman. Bye-bye.